Peluang tim nasional U23 untuk lolos ke Piala Asia tertutup kalau mau jadi sebagai runner-up terbaik. Karena posisi di klasemen saat ini Indonesia di posisi 5. Klasemen runner-up terbaik. Yang pertama ada Cina, ada Iran, kemudian ada Turkmenistan, dan Yaman. Mereka masing-masing adalah berpoin 6, sementara poin Indonesia saat ini cuma 4. Kalau nanti lawan Korea nggak bisa menang, Indonesia otomatis gagal lolos. Kalau mau lolos berarti Indonesia harus menang lawan Korea di pertandingan terakhir nanti. Jadi poin Indonesia 7, poin Korea 6. Kita antarkan Korea. Masuklah ke sini perebutan sebagai runner-up terbaik gitu. Halo warga sepak bola Indonesia yang gampang diadu domba. Gue bukan pandit terkenal tapi gue yakin opini gue masuk akal. Gimana sih peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Asia di Arab Saudi nanti? Apakah masih ada? Masih. Apakah bisa lolos? Bisa. Tapi apakah itu mungkin? Mungkin. Caranya bagaimana? Ya caranya harus menang lawan Korea Selatan. Terus gimana caranya? Ya bisa. Sebetulnya Korea sama Indonesia kekuatannya itu seimbang. Kita pakai patokan orang awam aja nih ya. Pertama, patokannya adalah Korea waktu lawan Makau menang 5-0. Dan Indonesia di saat lawan Makau menang 5-0. Ya kita anggap seimbang lah itu ya untuk patokan gampangnya. Ada yang bilang, nggak bisa Indonesia lawan Laos 0-0, Korea Selatan lawan Laos 7-0. Nggak begitu. Kalau dilihat dari permainannya seimbang. Indonesia lawan Laos punya 25 kali tembakan, sementara golnya nggak ada. Nah, Korea Selatan lawan Laos 7-0, bukan berarti Koreanya jago, tapi memang seharusnya standarnya segitu. Tapi waktu Indonesia lawan Laos, kebetulan finishing kita di bawah standar, jauh. Peluangnya banyak, golnya nggak ada. Nah, gitulah kira-kira. Jadi sebetulnya secara permainan itu berimbang. Kalau dilihat golnya, Korea Selatan ke gawang Laos, kebanyakan dari sundulan. Nah, itu yang nggak kita punya. Dan itulah yang harus diwaspadai oleh pertahanan Indonesia, bola atas Korea Selatan. Saat Korea Selatan melawan Laos 7-0, peluang pertama baru didapat di menit 40. Di saat lawan Laos, peluang pertama Indonesia didapat menit 28. Jadi nanti secara permainan gue yakin akan seru. Nah, tergantung nanti Gerard Vandenberg nih mau pakai formasi apa. Ini juga menarik karena yang saat ini Gerard Vandenberg juga pakai formasinya adalah 4-3-3 menyerang. Nah, sedangkan kemarin kita ketemu sama tim-tim yang memang di bawah Indonesia kualitasnya. Jadi 4-3-3-nya masih efektif. Nah, untuk besok lawan Korea Selatan, apakah masih pakai 4-3-3 atau kembali ke pattern awal tim nasional Indonesia yaitu 3-4-3 atau 3-5-2 atau 5-3-2. Dan seperti biasa mengandalkan serangan balik. Yaitu adalah pilihan yang mana aja kita akan support terus. Serangan balik ya nggak apa-apa, parkir bus ya nggak apa-apa, mau menang 1-0 ya nggak apa-apa. Yang penting ujung-ujungnya adalah menang. Sulit, tapi ini bukan hal yang mustahil. Pertandingan terakhir kemarin lawan Makau, rotasi Gerard sangat bisa kita apresiasi lah ya. Gerard berani untuk merotasi 6 pemain. Ada Frankie Misa, ada Dion Marks, ada Raihan, terus Gigi Buffon, Hoki Caraka, Arjuna, Rafael Strike dicadangin coy. Bahkan kapten Doni Pamungkas dicadangin. Jadi separuh pemain dalam tim inti itu diganti. Permainannya lebih agresif, lebih cepat. Ya itu memang tergantung instruksi. Tapi rotasi kemarin berjalan dengan baik. Aliran bola dari belakang ke depan jauh lebih cepat. Dion Marks lebih cepat mengalirkan bola. Umpannya lebih akurat dari Kadek Arel. Kakang sebagai center back juga ternyata lebih efektif daripada Kakang sebagai wingback kanan. Nah ini menarik memang formasi apa yang mau dipakai sama Gerard Vandenberg untuk melawan Korea Selatan nanti. Ya kita sebagai supporter sepak bola tentunya mendoakan pasti ya timnas Indonesia U23 lolos karena itu kebanggaan kita. Dan minimal bisa mencapai prestasi tahun sebelumnya lah. Nggak juara nggak apa-apa tapi ya lolos ke Piala Asia dan lolos di putaran grup waktu di Arab nanti. Ya mau 16 besar juga nggak apa-apa karena Piala Asia tahun lalu kita sampai ke semifinal. Bayangin aja masa semifinal nggak lolos kualifikasi kan kocak juga ya. Ya ini ajang pembuktian federasi tepat memilih pelatih.
memecat Sintayong, dan ini pembuktian dari Gerard Vandenberg sendiri bahwa memang dia layak dan dia adalah pelatih berpengalaman yang layak diperhitungkan untuk menangani kelompok umur. Ada yang bilang ini proses-proses, ya pemainnya sama kok, proses-proses apa, harusnya tetap ini adalah nggak mengenal proses lagi, ya harus lolos. Masa lolos aja masih pakai alasan proses-proses, ya lucu lah. Dan untuk orang-orang yang selalu belain Gerard Vandenberg, ya ngapain, gak usah dibelain. Kita kritik ini kan untuk kemajuan tim nasional U23. Toh kalau menang juga kita puji, kita support, setiap pertandingan juga kita support, kita nonton, mau di TV. Kalau di Jakarta pun kita pasti ke GBK, karena di Surabaya ya kita nonton di TV. Tapi nggak intinya kita juga mendoakan. Jadi ya gak usah dibelain. Kritik itu udah bagian seorang pelatih. Yang penting tujuannya kan untuk kebaikan. Kalau ikut-ikutan belain kayak federasi sih ngapain? Federasi mah punya kepentingan. Dia belain Gerard seolah-olah supaya pilihan mereka adalah benar. Dan mereka punya kepentingan di situ. Kalau rakyat nggak ada kepentingan apa-apa. Kepentingannya adalah timnas U23 kita bagus, timnas kita berprestasi, timnas kita bisa lolos Piala Asia. Yang akan lolos nanti adalah juara grup dan 4 runner-up terbaik. Klasemen sementara runner-up terbaik untuk saat ini Cina, Iran, Turkmenistan, dan Yaman. Masing-masing mereka punya poin 6. Poin Indonesia cuma 4. Jadi, kalau mau jadi runner-up terbaik, otomatis sudah gugur. Tidak bisa lagi. Mau gak mau Indonesia harus jadi juara grup di grup J dengan cara apa? Mengalahkan Korea Selatan di pertandingan terakhir. Begitu. Oke, gitu aja. Jangan lupa subscribe.